Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dari Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring untuk modul simulasi meja gaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum simulasi meja gaya. Yang pertama ada satu set meja gaya yang berfungsi untuk mensimulasikan gaya-gaya. Yang kedua ada beban-beban yang berfungsi sebagai sumber gaya berat. Yang ketiga ada tali yang berfungsi untuk menggantung beban. Yang keempat ada cincin logam yang berfungsi sebagai indikator keseimbangan gaya. Lalu yang terakhir ada water pass yang berfungsi sebagai alat bantu menyeimbangkan meja gaya. Sebelum melakukan percobaan, tahap pertama kita harus mengukur suhu dan tekanan pada ruang. Di sini terbaca tekanan sebesar 760 mmHg dan suhu sebesar 28 derajat Celcius. Tahap kedua, berikan 3 buah gaya sebesar F1, F2, dan F3 dengan sudut yang berbeda-beda. Data akan kami berikan pada data percobaan. Kemudian, hitung resultan dari ketiga gaya beserta sudutnya. Lalu simulasikan pada meja gaya untuk mencari keseimbangan gaya-gaya tersebut. Gaya-gaya tersebut dikatakan seimbang jika cincin logam tepat berada di tengah meja gaya. Setelah melakukan percobaan, kita mengukur suhu dan tekanan ruang kembali. Di sini terbaca tekanan sebesar 760 mmHg dan suhu sebesar 27 derajat Celcius. Setelah memperagakan praktikum berbasis daring modul simulasi meja gaya, saya akan menjelaskan tugas akhir. Nomor 1, tulislah semua hasil perhitungan resultan gaya dan sudutnya mulai dari langkah percobaan 2 sampai dengan percobaan 3. Jadi pertama-tama kita mencari resultan gaya. Pertama, pada sumbu X kita mencari gaya yang bekerja pada sumbu X. Mencarinya F sama dengan N dikali cos theta. Ini dilakukan sebanyak 3 kali tergantung dengan gaya yang digunakan. Lalu jumlahkan hasilnya. Untuk mencari gaya pada sumbu Y, kita menggunakan rumus F sama dengan N1 dikali sin theta. Ini juga digunakan sebanyak 3 kali atau sebanyak data yang akan diberikan. Untuk mencari resultannya, menggunakan rumus akar sigma fx kuadrat yang tadi sudah ditemukan ditambah dengan sigma fy kuadrat yang tadi sudah diperoleh. Lalu kita mencari sudutnya. Untuk mencari sudutnya, dengan cara arkes tan sigma fy dibagi dengan sigma fx. Adakah perbedaan hasil perhitungan Anda dengan percobaan yang Anda lakukan? Jika ada perbedaan, maka jelaskan. Karena Anda tidak melakukan percobaan, maka saya akan memberikan contoh cara mengerjakan soal tugas akhir nomor 1. Misalkan saja gaya yang digunakan ada 3, yaitu F1 2N dengan sudut 30 derajat, F2 dengan gaya 3N sudut 85 derajat, dan F3 5N dengan sudut 190 derajat. Pertama-tama kita mencari gaya yang bekerja pada sudut X dulu, yaitu dengan rumus F1X sama dengan N cos theta 2N dikali cos 30 derajat sama dengan 1,73N. Dengan perhitungan yang sama untuk F2 dan F3 diperoleh F2 sebesar 0,216 Newton dan F3 sebesar min 4,330 Newton. Lalu hasil F1, F2, dan F3-nya dijumlahkan untuk mencari sigma fx. Setelah memperoleh gaya yang bekerja pada sumbu X, kita mencari gaya yang bekerja pada sumbu Y dengan cara Fy sama dengan N dikali sin theta sama dengan 2N sin 30 derajat sama dengan 1N. Dengan rumus yang sama untuk mencari F2 dan F3 diperoleh nilai F2-nya 2,9885 Newton dan F3-nya sebesar 2,5 Newton. Setelah mendapat hasil Fy1, Fy2, dan Fy3, maka hasil tersebut dijumlahkan untuk memperoleh nilai sigma Fy. Setelah Fx dan Fy-nya diketahui, maka untuk mencari F resultannya dengan cara akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar min 2,3369 Newton kuadrat ditambah 6,4885 Newton kuadrat. Maka diperoleh resultannya sebesar 6,89 Newton. Setelah diperoleh F resultannya, kita mencari sudutnya. Cara mencari sudutnya dengan cara arkes tan sigma Fy dibagi sigma Fx. Arkes tan 6,4885 Newton dibagi min 2,3369 Newton
Hasil yang tertera pada kalkulator sebesar min 70,192 derajat. Dikarenakan kalkulator hanya menunjukkan nilai angka tangan min 90 derajat hingga 90 derajat, maka kita harus mengkonversikan nilai yang ditunjukkan pada kalkulator dengan menggunakan diagram ini. Sudut min 70,192 derajat berada pada kuadrat 4. Hal ini dibuktikan dengan sigma fx-nya bernilai negatif dan sigma fy-nya bernilai positif. Maka hasil min 70,92 derajat pada kalkulator harus ditambahkan dengan sudut 180 derajat, yaitu sebesar 109,808 derajat. F4 adalah gaya tambahan yang akan kita berikan supaya sistem meja gaya berada pada kondisi setimbang. Maka nilai F4 sama dengan min F resultan. Nilai negatif di sini menunjukkan arah vektor. Dikarenakan F4 yang sudah kita cari bernilai 6,89 Newton, maka untuk mencari sudutnya theta sama dengan min theta resultan. Theta resultan bernilai 109,808 derajat ditambah dengan 180 derajat sama dengan 289,808 derajat. Sesuai dengan perhitungan, didapatkan F4 dengan massa beban penggantung sekitar 700 gram dan sudut berada pada daerah sekitar 290 derajat. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar Modul Simulasi Meja Gaya. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas MST masing-masing. Sekian, terima kasih.